apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita mendapatkan akhir panel yang menunjukkan Tokito mulai memunculkan tanda di wajahnya setelah ia mengingat masa lalunya. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 119, kita masih mendapatkan gambaran ingatan dari Tokito. Di sana kakak Tokito berkata, "Tapi Muichiro, sebaik apapun dirimu dalam kehidupan, para dewa dan Buddha pada akhirnya tetap tidak akan melindungimu. Karena itulah aku melindungimu. Maaf karena kasar padamu. Aku tidak pernah bisa berbuat baik padamu. Menurutku berbuat baik pada orang lain hanya bisa dilakukan oleh orang terpilih." Di sisi lain, kita diperlihatkan Gyoko yang masih merasa kesal karena melihat Haga Nezuka masih saja fokus dalam mengasah pedangnya. Meski ia telah melakukan berbagai hal, salah satunya adalah Gyoko telah mengambil mata Haga Nezuka. Namun, Haga Nezuka masih tetap melanjutkan asahannya. Lalu tiba-tiba ada tebasan pedang yang mengarah pada Gyoko. Ya, itu adalah Tokito. Di sana Gyoko tidak menduga bahwa Tokito akan bisa keluar dari perangkap guci air. Lalu ketika Gyoko menyadari ada tanda lahir di wajah Tokito, Gyoko juga sepertinya telah mendapatkan informasi dari Muzan bahwa bocah laki-laki yang memakai anting itu memiliki tanda lahir. Di sini Gyoko merasa heran kenapa Tokito masih bisa santai, padahal harusnya ia lumpuh akibat serangan Gyoko. Dan Gyoko juga merasa heran dengan peningkatan kecepatan dan kekuatan serangan Tokito. Lalu ketika Tokito mendekat, Gyoko mengeluarkan teknik neraka Guci Gurita. Ketika Tokito mencoba untuk membelah tentakel Gurita itu, pedang milik Tokito malah patah. Efek dari serangan Gurita tadi sampai menghancurkan gubuk tempat Haga Nezuka mengasah. Terlihat juga Haga Nezuka pun terhempas akibat salah satu tentakel itu. Namun ia langsung mengambil batu asahan dan mulai melanjutkan mengasah pedangnya. Gyoko yang melihat kelakuan Haga Nezuka itu bertanya-tanya, apakah Haga Nezuka itu bodoh atau tidak waras? Selanjutnya Gyoko berniat untuk menghabisi pilar kabut Tokito dulu. Kemudian ia akan menghabisi Haga Nezuka. Terlihat Gyoko melihat Tokito dan Kanamori dengan tentakel guritanya. Namun tiba-tiba Tokito berhasil memotong-motong tentakel gurita itu menjadi beberapa bagian. Dan ternyata pada saat terlilit Tokito mendapatkan pedang dari Kanamori yang telah membuatnya. Tokito pun berterima kasih kepada Kanamori. Namun Kanamori berkata ia hanya mengikuti arahan pembuat pedang pertamamu dan melakukan persis apa yang tertulis di sana. Dan terungkap di sini bahwa nama pembuat pedang pertama Tokito adalah Tetsuido-san dan ia meninggal karena serangan jantung. Lalu tiba-tiba Tokito teringat percakapan dengan membuat pedang pertamanya, yaitu Tetsuido-san yang mencemaskannya. Intinya di sana Tetsuido-san memberikan pemahaman kepada Tokito. Apakah ada yang memahami berbagai hal yang sudah kau lalui, kesulitan yang kau alami karena ingatanmu yang hilang, dan kerja kerasmu yang membuatmu sampai muntah darah. Setiap kali aku melihat pedang yang kubuatkan untukmu, air mata keluar dari mataku. Lalu di sana Tokito minta maaf kepada Tetsuido-san karena telah membuatnya khawatir. Dan Tokito menambahkan, namun sekarang aku baik-baik saja. Bersamaan dengan ingatan itu, Tokito melancarkan serangan napas kabutnya yang membelah tentakel gurita Gyoko. Dan setelahnya pedang Tokito pun hampir mengenai leher Gyoko. Namun Gyoko terlebih dahulu masuk ke dalam gucinya. Gyoko yang telah menghindar muncul di atas pohon dan berkata, "Kau mencincang guritanya dengan cukup cepat, tapi kau tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan guci-guciku." Namun Tokito menjawabnya, "Aku meragukan itu. Sepertinya indramu sudah tumpul karena sudah hidup selama ratusan tahun." Dan ternyata leher Gyoko telah tertebas oleh Tokito namun belum sampai putus. Dengan wajah polosnya Tokito berkata, "Selanjutnya lehermu akan putus. Aku tidak ingin meladeni permainan guci bodohmu itu." Dan Gyoko hanya menyeringai dan berkata, "Jangan meremehkanku, bocah sialan."
Chapter 119 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 120, di sana memperlihatkan Tokito yang berkata, "Hei, bukan bermaksud merendahkanmu. Aku hanya bicara jujur. Kau akan langsung mati saat aku menggal kepalamu. Entah kenapa saat ini aku juga sangat merasa bersemangat." "Kenapa begitu ya?" Mendengar hal itu, Gyoko pun menjawab, "Perkataanmu menghinaku, dasar bocah sialan. Dan kau juga baru hidup sekitar 10 tahunan." Tokito pun membalasnya, "Meski begitu, tak ada satupun darimu yang patut dipuji. Penampilan dan omonganmu sangat menjijikan." Lalu sambil masuk ke dalam guci, Gyoko membalasnya, "Aku adalah puncak keindahan. Kau hanya tidak bisa memahami keanggunannya karena kau bocah desa yang bodoh. Kau seperti lalat atau kecoa yang tidak bisa membaca ketika kutunjukkan sebuah buku kepadamu." Intinya, di sini terjadi perbincangan saling mengejek, dan Gyoko sudah merasa bahwa hal yang sedang dilakukan oleh Tokito adalah sedang memprovokasinya. Lalu puncaknya Tokito berkata, "Aku heran apa gucimu itu cacat atau semacamnya. Sisi kiri dan kanannya tidak sama dan terlihat sangat jelek." Dengan wajah terkejut dan tidak karuan, Gyoko menjawabnya, "Itu karena ada belatung di matamu, dasar keparat." Ketika kemarahan Gyoko sudah memuncak, ia lalu menggunakan teknik darah iblisnya, yaitu 10.000 ikan terbang. Kemudian Tokito menggunakan teknik nafas kabutnya untuk menghalau semua serangan dari Gyoko tersebut. Dan Gyoko yang masih berharap racun dari ikan yang tertebas itu akan mengenai Tokito yang bisa membuat Tokito mati. Namun, Tokito malah menghalau ikan-ikan yang ada di sekitarnya dengan teknik hembusan kabut. Sesaat setelah itu, Tokito langsung menyerang leher Gyoko. Namun di saat pedang Tokito mengenai leher Gyoko, Gyoko pun kabur dari tubuh itu dan berganti kulit. Lalu wujud asli dari Gyoko pun muncul. Menurut Gyoko, Tokito adalah orang ketiga yang melihat wujud ini. Dan tidak ada orang yang selamat setelah melihat wujud ini. Wujud asli Gyoko memiliki sisik tembus pandang yang lebih keras dari berlian. Gyoko membuatnya dalam guci. Sambil diperlihatkan wujud asli Gyoko, Gyoko berkata, "Tunduklah sekarang di hadapan keindahanku yang sempurna." Hoho, sosok Gyoko ini seperti monster ikan atau manusia yang dikutuk menjadi ikan. Tokito yang melihat perwujudan sosok asli Gyoko yang sedang ningkring di atas pohon pun hanya terbengong saja. Dan sontak Gyoko pun marah dan berkata, "Kenapa kau tidak berkata apapun, dasar boneka bodoh? Kau benar-benar tahu cara membuat orang marah ya?" Tokito pun hanya merespon, "Kau kan yang menyuruhku untuk diam barusan." Dan jujur saja, aku tidak terlalu terkejut akan hal ini. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Gyoko melancarkan serangan pukulan beruntun yang cukup dahsyat dan juga mengeluarkan ikan terbang. Hal itu mengakibatkan pakaian Tokito sedikit koyak. Dan ketika Gyoko berkata, "Ada apa dengan perkataanmu untuk tidak lari dari pohon ke pohon?" Tokito pun menjawab, "Ah, habisnya kau bau amis. Hidungku serasa hampir meleleh." Selanjutnya kita mendapat penjelasan kekuatan milik Gyoko. Gyoko menganggap ini kekuatan dewa, di mana semua yang ia sentuh akan berubah menjadi ikan-ikan kecil. Dan kecepatan Gyoko pun meningkat. Intinya Gyoko sangat membanggakan dengan peningkatan kekuatannya pada wujud asli ini. Tokito yang mendengar semua ocehan Gyoko itu hanya tersenyum dan berkata, "Kau boleh terlihat mencolok sesukamu, tapi itu semua sia-sia jika kau tidak bisa menyentuhku." Hoho, chapter 120 selesai sampai di sini. Ya, jujur saja ketika membaca chapter ini, kami tertawa terbahak-bahak dengan percakapan nyeleneh Gyoko dan Tokito yang selalu tidak mempedulikannya. Ya, sepertinya pertarungan selanjutnya akan semakin memanas. Kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.